Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Masih siap untuk belajar? Ya. Nah, 2 minggu yang lalu ya kita sudah belajar banyak soal dua masalah terbesar dalam hidup manusia. Yang pertama, siapa aku, bicara identitas dirinya, dan yang kedua ada bicara tentang tujuan hidupnya. Seorang yang bertanya siapa dirinya, itu dia perlu menemukan yang namanya rasa berharga. Dan untuk mencapai tujuan hidupnya, rasa berharga itu adalah pijakan atau dasar untuk masuk kepada rasa mampu untuk menggenapi atau untuk menjalani kehidupan kita. Ya. Nah, kita sudah belajar dari Saul yang orang yang luar biasa sebenarnya, ya. Dilahirkan dari keluarga kaya, elok, tinggi, gagah, memiliki segala hal yang didamba oleh orang Israel kebanyakan. Tuhan memilih dia, jadi bukan sembarangan orang, bukan sembarangan yang memilih itu, bukan orang biasa, tapi Tuhan sendiri yang memilih Saul. Bahkan Saul punya pengalaman kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa, tapi sayang karena dia belum selesai dengan gambaran dirinya, akibatnya dia melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Bahkan dia tidak punya rasa penghargaan terhadap panggilan Tuhan atas hidup. Nah, kita mau belajar sedikit hari ini tentang ciri orang yang bermasalah dengan rasa berharganya. Yang pertama, dia perlu atau dia memerlukan sebuah pengakuan terus-menerus seperti Saul. Dia butuh pengakuan dari orang lain. Ya, dia sangat mengharapkan pengakuan dari orang lain. Jadi ketika pengakuan ini dia tidak dapatkan, dia merasa tertolak. Dia iri hati, ya. Dia tidak pernah nyaman dengan hidupnya, selalu melihat, membandingkan dengan orang lain. Bahkan ketika orang lain lebih dari dia menjadi iri hati. Dan sering menyalahkan orang lain. Mengkritik orang lain, orang sensitif, baperan, selalu membawa perasaan, mudah tersinggung. Ya. Dia merasa dia punya ego, dia punya harga diri, disinggung oleh orang lain, dia mudah tersinggung, mudah marah. Dan dia menuntut orang lain. Menuntut ya, orang lain seperti apa yang diharapkan. Dan celakanya dia selalu menampilkan sebagai orang yang punya mentalitas korban, menyalahkan orang lain, selalu mencari kambing hitam. Saul banyak melakukan kesalahan, dia justru salahkan orang Israel. Dia salahkan orang Israel, dia salahkan rakyatnya sendiri. Terus dia selalu menghindari penolakan. Supaya orang menerima dia apa, dia menghindari penolakan. Dan berusaha menarik diri keluar dari komunitas untuk menjaga jangan sampai dia mengalami penolakan itu. Dan juga angkuh biasanya. Orang yang punya masalah dengan keberhargaan dirinya bukan hanya minder, tapi juga sombong. Karena minder selalu bicara yang ke dalam, tapi sombong keluar, dan sombong sebenarnya dan sangat sulit diubah. Nah, orang yang bermasalah dengan gambaran dirinya, celakanya sulit merasa puas dengan pencapaian-pencapaian. Dia sudah melakukan banyak hal, tapi dia sulit untuk merasa puas, merasa ya, wah, puji Tuhan saya sudah mencapai pencapaian. Ya, selalu kurang, nggak pernah puas, dan biasanya takut mengambil resiko karena takut disalahkan. Jadi dia nggak berani mengambil sebuah keputusan, apalagi beresiko. Dia akan menarik diri, takut mengambil risiko karena takut disalahkan. Dan celakanya juga orang yang bermasalah dengan mudah dibawa arus. Jadi ketika ada orang yang benar pada dia pemimpin, dia ikuti. Ya, kalau yang benar nggak apa-apa, tapi ketika yang salah ke arah yang salah dia ikuti, itu menjadi persoalan. Dan itu yang dialami oleh Saul, saudara sekalian. Ya, dia iri hati. Satu kali wanita menyanyikan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa 10.000 orang. Berarti
ada 10 kali lipat yang dilakukan oleh Daud. Dan dia Saul merasa nggak aman. Dia merasa ada yang menyayangi dirinya, bahkan melebihi dirinya. Bahkan kita mencatat bahwa Daud menjadi musuh dari Saul sampai akhir hayat dari Saul. Karena Daud dianggap sebagai musuh, sebagai saingan. Ya. Nah, saudaraku sekalian, apakah saudara memiliki hal seperti itu? Saya ulangi, perlu pengakuan terus-menerus dari orang lain. Butuh pujian, kalau nggak puji marah. Orang nggak menghargai dia marah. Itu punya persoalan. Orang yang punya rasa berharga dirinya, ya kebalikan dari orang yang tidak punya atau rendah. Ketika orang nggak puji, dia nggak masalah, karena dia sudah selesai dengan dirinya. Ya, karena dia tahu Tuhan menghargai dirinya, ya, mengasihi tanpa syarat. Tapi orang-orang yang berpunya masalah dengan rasa berharga dirinya, perlu pengakuan, iri hati, senang menyalahkan, membawa atmosfer yang tidak memberikan atmosfer yang membangun dan menyenangkan, membawa atmosfer yang sensitif, menyalahkan, mudah tersinggung, ya, mudah marah, selalu menuntut orang lain, menyalahkan orang lain, memposisikan sebagai korban, dan selalu menghindari penolakan, bahkan berusaha tidak pernah bersinggungan dengan orang, jaim, jaga image. Dan akhirnya dia tidak pernah punya rasa aman dan nyaman dalam hidupnya. Mari saudara sekalian, biarkan Tuhan mengubah hidup kita. Sekali lagi, rasa berharga kita sejak kita lahir bahkan sampai mati, nilainya tetap 100%, tidak pernah turun naik. Kita ini berharga, kita ini mulia, kita ini dicintai Tuhan tanpa syarat. Nah, orang-orang yang memiliki keberhargaan diri yang sehat itu punya ciri. Yang pertama, dia mampu memimpin diri dan kerjasama. Dia mampu karena dia nyaman, dia merasa berharga, dia mampu memimpin dirinya sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Ya, karena dia aman, berhadapan dengan orang lain juga menjadi aman. Nah, ini menjadi sebuah teamwork yang luar biasa. Dan orang yang punya kesehatan dalam keberhargaan diri, bertanggung jawab, ya, menyadari keunggulan dan kekurangan diri. Jadi dia tahu dia punya keunggulan, tapi dia juga punya kekurangan, ada yang dia butuhkan orang lain. Berani belajar dari kekurangan, ya, tidak ditutupi justru lewat kegagalan, kekurangan. Dia belajar, bahkan memaklumi kesalahan orang lain. Jadi ada tenggang rasa, ada melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda, bukan menuntut. Mampu memberikan solusi. Orang yang tidak sehat atau punya masalah dengan keberhargaan dirinya selalu melihat masalah di antara masalah. Tapi orang yang sehat selalu melihat solusi di antara solusi-solusi yang ada. Cerdas secara emosional, dan dia tidak mudah terbawa arus. Mari saudara sekalian, izinkan kasih karunia Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan menerangi setiap hati, sehingga kita boleh sadar akan keberhargaan diri kita, sadar akan karya Kristus buat kita, sehingga begitu mahalnya yang Tuhan sudah perbuat karena kita ini berharga. Jadi kita bukan hanya lahir dan mati sampai mati 100% nilainya, tapi diteguhkan lagi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan menolong kami supaya kami punya keberhargaan diri yang sehat. Kami boleh mampu memimpin diri kami, bekerja sama dengan orang lain, bertanggung jawab, memaklumi kesalahan orang lain, memaafkan orang lain, mampu memberikan solusi atas setiap persoalan dalam hidup ini. Tuhan tolong sembuhkan kami, jamah kami, biar kami boleh menyadari akan rasa berharga yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.